Anies Baswedan, Imam Mahdi mau ikutan pemilu. Pendukung Anies ternyata banyak yang halu. Pilih Anies Baswedan sayang, silahkan saja. Tapi jangan kadai ayat, jual agama. 20% ya sayang, itu syaratnya. Jangan bilang dijegal, kalau nanti gagal kamu hanya bisa sekedar berusaha. Tapi rakyat tahu Indonesia nggak butuh dia. Kakak kamu jangan keki, denger lagu ini. Kebenaran emang kadang menyayat hati. Hey, hey, hey. Pilih Anies Baswedan sayang, silahkan saja. Tapi jangan kadai ayat, jual agama. 20% ya sayang, itu syaratnya. Jangan bilang dijegal, kalau nanti gagal kamu hanya bisa sekedar berusaha. Tapi rakyat tahu Indonesia nggak butuh dia. Kakak kamu jangan keki, denger lagu ini. Kebenaran emang kadang menyayat hati. Asyik, lagunya mantap kawan, bisa goyang. Nah itu adalah respon dimana dikatakan Imam Mahdi sudah ada di Indonesia, yaitu Bapak Anies Baswedan. Bahkan dikatakan siapa yang tidak memilih Imam Mahdi atau Bapak Anies Baswedan sebagai presiden, dia adalah Dajjal. Nah kawan ya, tetapi Imam Mahdi ini ya, yaitu Bapak Anies Baswedan ini pernah juga diberi gelar kawan. Dia pernah mendapatkan gelar dari seorang penatua gereja. Dia diberikan nama baptis, yaitu Yohanes Anies Baswedan. Jadi Yohanes Anies Baswedan ini bukan hanya mendapatkan gelar ya, gelar Imam Mahdi, dia juga mendapatkan gelar sebagai Yohanes Anies Baswedan atau penginjil lah gitu. Jadi dia banyak gelarnya Pak Anies ini kawan. Oke, dan selanjutnya beberapa cuplikan video dari netizen ya, bagaimana mereka menanggapi tentang Imam Mahdi ini. Oke, selamat menyaksikan. Thank you. Inilah 3 pria asal Indonesia yang mengaku jadi Imam Mahdi. 1. Armia dari Aceh. Pria umur 35 tahun yang bernama Armia ini mengumumkan dirinya adalah Imam Mahdi. Ia mengumumkannya dengan menggunakan mikrofon di masjid dan mengaku ia adalah Imam Mahdi. Hal ini sontak membuat warga geger. Apakah ini beneran Imam Mahdi atau orang sedang mabuk? Nah, setelah ditangkap dan diselidiki, ternyata Armia ini mengalami gangguan jiwa setelah ia terlalu dalam menuntut ilmu agama dan otaknya tidak sanggup menerima. 2. Rosid dari Karawang. Di salah satu dusun di Karawang ada seorang pria yang mengaku jadi Imam Mahdi, didampingi 2 perempuan yang masing-masing juga mengaku menjadi Ratu Adil dan Ratu Sunda. Mereka mengumumkan pengakuannya ini melalui sebuah video yang diupload di channel YouTube bernama Rahasia Ilahi. Setelah diselidiki, ternyata pria dan wanita yang duduk bersampingan ini adalah sepasang suami istri yang berprofesi sebagai paranormal. 3. Wirdanul dari Riau. Pria asal Riau ini mengaku menjadi Imam Mahdi dan dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, tapi ia malah memanfaatkan identitasnya ini untuk menikahi beberapa perempuan. Kabarnya ia menikah sampai mempunyai 7 istri dan juga menyebarkan ajaran sesat sampai akhirnya ia ditangkap oleh polisi. Selamat siang Ibu, apa kabar? Sehat. Pangesluni pun, saya. Siap. Pak, salah satu Wonderful besar, Kentani. Pak Bos Eno, anak kami
Anies datang di rumah Tuhan. Oh, dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Ini kantong ini kosong, Ya. tapi kami isi dengan keluhan masyarakat adat dan masyarakat akar rumput ada di dalam sini. Terima kasih. Kasih. Terima kasih, Yondo. Tuhan Terima berkati. kasih. Woi, Bapak dia anak luar biasa. Terima kasih. Bapak. Pendukung Anies angkat Anies, jadi Imam Mahdi, siap-siap melawan Dajjal. Makin kesini, baik Anies maupun para baser-basernya semakin terlihat santer jualan agama. Beberapa waktu yang lalu, sebelum keberangkatan haji Anies Baswedan, Ustadz politik Alfian Tanjung telah menyampaikan pernyataan yang sangat mengejutkan. Dan pernyataan tersebut akhirnya viral di media sosial, di mana dirinya menyebut bahwa Anies Baswedan adalah sosok kunci dari tegaknya khilafah di Indonesia. Dalam sebuah video yang beredar di Twitter, Alfian Tanjung siap mendukung Anies Baswedan dan menyatakan Anies Baswedan akan memulihkan Hizbut Tahrir dari ormas terlarang apabila Anies menang dalam Pilpres 2024 ke depan. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak tuh sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus terang aja. Maksudnya saya samperin, saya bisikin, Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue nggak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo nggak belain Islam, gue nggak jadi bantu lo. Tak berselang lama, media sosial kembali geger atas pernyataan seorang pria tua yang mengaku Habib, yang juga salah satu pendukung Anies Baswedan. Pria tua yang berpakaian ala Timur Tengah ini dengan tanpa malu-malu untuk mengangkat nama Anies Baswedan, mengajak seluruh umat Islam di Indonesia pada Pilpres 2024 ke depan untuk memilih Anies Baswedan. Dan lebih parahnya lagi, ada ancaman neraka jahanam bagi orang-orang yang tidak mendukung Anies Baswedan. Menurut Bapak, artis paling cantik siapa di Indonesia? Sebenarnya kalau ditanya siapa paling cantik, saya jawab istri saya, Ferry. Nah, ini parah nih. Jadi sepertinya Bapak ini bukan pengikut buaya darat ya? Nah, ini parah nih. Iki yang berusaha nonton. Dapatnya lebih bagus lagi. Rumahnya bagus. Ya, sama-sama. Nah, ini parah nih. Ini parah nih. Bismillah, hikmahnya banyak ya. Jadi yang sabar ya. Bismillah. Kapak bila kapak itu dimasukkan ke dalam sebuah bukan tempurung, ke panci yang airnya dingin, taruh di panci airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan. Okay. Air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan kapak itu akan mati dalam mendidihnya air. Okay. Itu jalannya pelan-pelan. Tapi kalau kapak dilemparkan ke panci yang airnya mendidih, dia langsung lompat. Tapi kalau dipanaskan pelan-pelan, dia mati mendidih. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Selama ini rumah sakit kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif, sehingga datang karena sakit lalu datanglah ke rumah sakit untuk sembuh. Untuk sembuh itu harus sakit dulu, sehingga tempat ini menjadi tempat orang